Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang teknologi dalam bidang kedokteran masyarakat. Lalu kelompok ini beranggotakan Adinda Shofa, Hilda Nur Isma, Reza Ahyar Abdillah, Nisrina Amalia, Keisha Naura, Vanessa Bilqis, Tia Laila, Intan Izzati Faiza, Isbenanda Sukma, dan Muhammad Nur Ismail. Oke, langsung ke selanjutnya. Next slide. Baik, dari sini kita mulai pendahuluan terlebih dahulu ya. Sama teknologi. Teknologi itu atau sebenarnya ini teknologi informasi ya. Dalam istilah umum merupakan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI ini memiliki peranan penting, salah satunya dalam bidang kesehatan, juga memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Departemen Kesehatan telah mengembangkan teknologi ini untuk efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, Ya, untuk presentasi kali ini kami akan menjelaskan teknologi kedokteran di luar negeri, terus di dalam negeri saat ini, masa lalu, dan masa depan. Baik, kedokteran dalam bidang teknologi dalam bidang kedokteran masyarakat di masa lalu, menurut Kim Tan-win, pada awal tahun 70-an dimulai pelayanan kesehatan secara online dengan mencari data-data kesehatan di situs yang tersedia tetapi masih dengan lingkup sendiri atau kecil yang disebut intranet dan bekerja sama dengan dokter spesialis. Pada tahun 90-an muncul teknologi yang bernama telemedicine. Kebutuhan yang digunakan pada sistem telemedicine adalah penggunaan faks, pesawat, telepon untuk bertukar informasi melewati transmisi dan mengevaluasi citra seperti gambar dari luka atau penyakit dalam video conference secara interaktif. Baik, untuk selanjutnya itu teknologi dalam bidang kedokteran masyarakat saat ini. Di mana era globalisasi sekarang ini kemajuan teknologinya sangat berkembang pesat. Salah satunya kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi bidang kesehatan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan. Contohnya dengan teknologi di era 4.0. Next. Selanjutnya yaitu teknologi dalam bidang kedokteran masyarakat di masa depan. Perkembangan teknologi kesehatan di masa depan salah satunya akan diarahkan untuk memudahkan akses pasien pada pelayanan kesehatan. Selain itu, dunia kesehatan dan kedokteran juga akan semakin canggih seiring berkembangnya teknologi. Teknologi medis termasuk teknologi kesehatan merupakan salah satu teknologi yang paling terpengaruh akibat dari peraturan-peraturan global baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang. Pada umumnya diakui bahwa liberalisasi impor dan stimulasi ekspor berpengaruh pada perdagangan internasional dan produksi domestik teknologi kesehatan. Namun demikian dapat dikatakan bahwa negara berkembang lebih banyak mengalami kesulitan dalam perdagangan. Next slide. Teknologi dalam bidang kedokteran masyarakat di Indonesia. Di Indonesia sudah banyak teknologi yang dapat kita gunakan seperti aplikasi Halodoc, Dokter, Klik Dokter, dan aplikasi lainnya yang memberikan pelayanan untuk memudahkan masyarakat Indonesia akan informasi kesehatan. Dalam beberapa rumah sakit pun menyediakan akses online agar tidak perlu repot-repot menunggu atau tidak boleh ke rumah sakit sehingga bisa kita gunakan di mana saja dan kapan saja.
Oke, next slide. Teknologi dalam bidang kedokteran masyarakat di luar negeri. Perkembangan teknologi dalam kedokteran masyarakat, contohnya ada di negara Rusia, sangatlah pesat. Salah satunya yaitu teknologi masa depan program pengembangan teknologi tepat guna, yaitu alat fototerapi sinar biru. Lampu tersebut dapat berfungsi 5-10 kali lebih lama dari lampu biasa. Jadi lampu ini dapat dinyalakan berkisar antara 10.000 hingga 20.000 jam. Sumber energinya menggunakan baterai sepeda motor yang diisi bila ada tenaga listrik. Bila listrik padam, alatnya masih dapat bekerja. Next slide. Untuk penerapan teknologi, teknologi utama mencakup sistem informasi kesehatan, telemedis, big data analytics, dan sistem informasi geografis. Untuk sistem informasi kesehatan, membantu mengumpulkan, menganalisis, dan berbagi data kesehatan masyarakat, membantu pejabat masyarakat, memahami tren kesehatan, mendiagnosis masalah kesehatan, dan merencanakan intervensi yang efektif. Untuk telemedis, menyediakan konsultasi jarak jauh, sementara sistem pengawasan kesehatan masyarakat memantau kualitas dan risiko layanan kesehatan. Untuk big data analytics, menganalisis data kesehatan masyarakat dalam jumlah besar, membantu mengidentifikasi pola, tren, dan faktor risiko. Untuk yang sistem informasi geografis membantu mengidentifikasi lokasi risiko dan merencanakan intervensi yang efektif. Next slide. Lalu untuk manfaat dari teknologi dalam kedokteran masyarakat, yang pertama ada memudahkan pasien, kedua mempersingkat waktu tunggu pasien, ketiga mempermudah dokter dan tenaga medis, keempat dapat menolong pasien, lima meningkatkan derajat kedokteran masyarakat, yang keenam penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah, ketujuh membuat alur kerja menjadi lebih sederhana, 8 alat pemasaran, 9 monitoring secara online, 10 menjangkau pasien lebih luas dalam mencari informasi di kesehatan, dan yang terakhir mencegah penularan penyakit. Oke. Jadi untuk kesimpulannya itu teknologi di bidang kedokteran masyarakat akan selalu berkembang menyesuaikan dengan zaman dan kebutuhannya sehingga akan mempermudah masyarakat untuk tetap update akan informasi tentang kesehatan. Next slide. Daftar pustakanya meliputi berikut ini. Next. Baik, sekian. Terima kasih. Silakan ada yang menambahkan atau tidak? Ini sudah Cukup. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah mempersaksikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.